Bab 201. Grandmaster, dunia terpisah. Cahaya putih yang keluar dari ujung jari Old Ki adalah kekuatan batin yang terkondensasi. Salah satu ciri khas orang Grandmaster adalah kemampuannya untuk memadatkan kekuatan batin dan menembakkannya keluar dari tubuh, seperti peluru, namun bahkan lebih kuat, yang memungkinkan seseorang untuk membunuh lawan dari jarak jauh tanpa melakukan kontak. Ning Fan tidak menghindar tetapi hanya mengulurkan telapak tangannya untuk menghadapi cahaya putih itu. Engah. Cahaya putih mengenai tangan Ning Fan, mengeluarkan suara pelan. Heh, anak muda, beraninya kau menghalangi kekuatan batinku yang terpisah dengan telapak tanganmu. Aku tak tahu harus menyebutmu bodoh atau tolol, ejek Kitua sambil tertawa. Bahkan Grandmaster setengah langkah seperti Luo tua, jika mereka mencoba menangkisnya dengan telapak tangan, yang tersisa hanyalah lubang berdarah. Saya tidak bodoh ataupun dungu. Ning Fan menggelengkan kepalanya pelan, lalu menarik telapak tangannya untuk melihat. Ada jejak yang tertinggal di sana, tapi hanya itu saja. Dia baru saja melapisi telapak tangannya dengan lapisan tipis kekuatan spiritual. Kekuatan batin Kitua yang penuh nyaris tak mampu menembusnya, meninggalkan bekas di telapak tangannya, sebuah bukti keahlian Kitua yang mendalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanganmu tidak terluka. Melihat Ning Fan tampak tidak terluka, Old Ki menyipitkan mata untuk melihat lebih dekat, dan menyadari telapak tangan Ning Fan yang masih utuh, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tanganku baik-baik saja, apa kau punya teknik lain? Silakan saja. Kalau tidak, aku akan bertindak." "Setelah aku melakukannya, kurasa kau takkan punya kesempatan lagi untuk bertindak," kata Ning Fan sambil menggelengkan kepala. Serangan diam semacam ini tidak cukup untuk melukainya, seperti yang telah dibuktikan dengan Sue Zeng. Apa yang diinginkannya adalah terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan seorang Grandmaster, bukan pertarungan sastra yang tak bergerak seperti ini. "Sombong sekali, nak. Aku akan memberimu pelajaran sekarang dan memastikan kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk bertindak." Old Ki, yang murka dan malu, menghentakkan kakinya dan menutup celah itu dalam sekejap, tangannya bergerak bagaikan guntur saat ia melancarkan rentetan serangan telapak tangan ke arah Ning Fan. Ledakan, ledakan, ledakan. Masing-masing telapak tangan Old Ki membawa hasil kultivasi kekuatan batinnya selama puluhan tahun, masing-masing memiliki momentum seperti gunung yang menghantam, kekuatannya cukup untuk melukai seorang Grandmaster setengah langkah dengan parah. Ning Fan mengangguk dan menyambut telapak tangan Old Ki dengan kedua tangannya, berulang kali terlibat dalam pertukaran pukulan yang sengit. Bang, bang, bang. Setiap kali terjadi pertukaran, udara dipenuhi dengan suara tumpul akibat benturan. Dengan setiap pertukaran, kekecewaan tumbuh di wajah Ning Fan, sementara ketidakpercayaan menumpuk di wajah Old Ki. Setelah 7 atau 8 kali pertukaran, wajah Patua Ki tampak seperti melihat hantu. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan terakhir, Ning Fan, yang sudah muak dengan keterikatan itu dan sangat kecewa, mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam satu ledakan. Si Tua Ki langsung berteriak, terpental ke belakang dan menghantam dinding dengan keras sebelum jatuh ke lantai. Wow! Kitua terjatuh ke tanah, darah muncrat dari mulutnya saat dia menatap tangannya dengan ngeri, hanya untuk menemukan telapak tangannya retak dan meridiannya hancur. Hanya 7 atau 8 pertukaran dengan Ning Fan, dan tangan Old Ki hancur. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, pandangan Old Ki yang sebelumnya memandang rendah Ning Fan, kini dipenuhi teror. Apakah ini kekuatan sejati seorang Grandmaster dalam pertarungan hidup mati? Kau benar-benar mengecewakanku, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Apakah kau juga seorang Grandmaster? Tanya Old Ki dengan kaget dan marah. Hanya seorang Grandmaster, dan yang jauh lebih kuat, yang mampu menimbulkan cedera seperti itu padanya. Di antara para Grandmaster, kekuatannya bisa sangat berbeda. Seorang Grandmaster yang begitu kuat, begitu muda, dan dia menjadikannya musuh. Keputusasaan melanda Old Ki. "Saya bukan seorang Grandmaster," kata Ning Fan pada saat berikutnya. "Kau bukan seorang Grandmaster." "Bagaimana mungkin?" tanya Patua Ki tak percaya. "Memang, aku bukan seorang Grandmaster, aku hanya bisa mengalahkan Grandmaster," imbuh Ning Fan. "Kamu." Si Tua Ki mengira Ning Fan sedang mengejeknya dan langsung kehilangan kata-kata karena malu. "Tadi kau bilang kau tak akan membunuhku, jadi aku juga tak akan membunuhmu, aku hanya akan melumpuhkan tanganmu. Kalau kau ingin hidup, pergilah sekarang. Kalau tidak, kalau kau masih ingin ikut campur urusanku dengan keluarga Zhao, aku tak keberatan membunuhmu," kata Ning Fan lagi. Tangan Kitua rusak parah, meridiannya sama sekali tidak berfungsi. Tanpa keajaiban, tangannya hancur. Dan bagi seorang seniman bela diri, apa artinya kehilangan tangan? Setelah merenung sejenak dalam diam, Patua Ki berusaha bangkit,
menahan rasa sakit yang amat hebat, menangkupkan tangannya yang retak ke arah Ning Fan dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ning, karena telah menyelamatkan nyawaku." Kemudian dia menoleh ke Zhao Rongfu dan berkata, "Tuan Zhao, mengenai dendam Anda terhadap Tuan Ning, saya bukan tandingannya dan tidak akan ikut campur lagi." Setelah berkata demikian, Patua Qi tidak ragu untuk segera pergi. "Qi Tua, kau tidak boleh pergi. Qi Tua." Zhao Xinghui melompat dengan cemas dan berteriak keras dari belakang. Tetapi mengetahui betapa hebatnya Ning Fan, bagaimana mungkin Old Qi memilih untuk tetap tinggal dan menghadapi kematian yang pasti. "Zhao Rongfu, apakah kamu masih ingin meminta bantuan? Kalau begitu, aku bisa terus menunggumu," kata Ning Fan, mengabaikan Zhao Xinghui, tetapi berbicara kepada Zhao Rongfu yang wajahnya pucat pasi. Zhao Rongfu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara dengan susah payah, "Ning Fan, mari kita bernegosiasi." Bab 202 Ning Fan, aku percaya pada pembalasan cepat dari kebaikan dan permusuhan. "Negosiasi? Apa yang ingin kau negosiasikan denganku?" tanya Ning Fan. Zhao Rongfu menyesuaikan ekspresinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ning Fan, kau mengakui bahwa aku pernah meremehkanmu sebelumnya, yang menyebabkan keputusanku yang salah, tetapi sekarang aku bisa memperbaiki kesalahan ini. Ning Fan, sebagai kepala keluarga Zhao, aku secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan keluarga Zhao dan menjadi pelindung utama keluarga Zhao. Bagaimana menurutmu?" Zhao Rongfu bisa saja memanggil lebih banyak ahli bela diri atau lebih banyak pengawal dan orang bersenjata, tetapi karena bahkan seorang Grandmaster seperti Kilau bukanlah tandingan Ning Fan, memanggil lebih banyak orang tidak akan masuk akal lagi. Dia memutuskan untuk menangani Ning Fan dengan caranya sendiri. Lagi pula, di dunia ini, orang-orang yang berada di atas bukanlah mereka yang hanya pandai berkelahi atau membunuh, tetapi mereka yang menggunakan otaknya, tahu kapan harus bersabar, dapat menimbang untung ruginya, dan dapat memanfaatkan orang lain. "Kau tidak bisa mengalahkanku, tapi kau ingin menjadikanku bawahanmu." Ning Fan menatap Zhao Rongfu dengan ekspresi seperti sedang menatap orang idiot. Zhao Rongfu menggelengkan kepala dan berkata, "Bagaimana mungkin seorang pelindung utama dianggap bawahan? Dalam arti tertentu, hubungan kita setara, kau hanya perlu memastikan keselamatan anggota keluarga Zhao. Sebagai imbalannya, keluarga Zhao akan memberimu uang, status, kekuasaan, wanita cantik, harta, dan semua hal yang kau inginkan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Maaf, tapi aku tidak tertarik dengan tawaranmu. Lagi pula, kau sepertinya lupa bahwa tujuanku datang ke sini hari ini adalah untuk membunuh Zhao Xinghui dan mengakhiri masalah yang ditimbulkan keluarga Zhao-mu padaku. Dan sekarang kau ingin aku melindungi keluarga Zhao. Kau yakin otakmu tidak kemasukan air?" Ning Fan berkata dengan nada mengejek. "Dalam masyarakat kelas atas, tak ada yang tak bisa dinegosiasikan. Selama taruhannya cukup tinggi, tak ada teman abadi, tak ada pula musuh abadi. Katakan padaku, apa yang kau butuhkan agar bisa menyelamatkan putraku? Apa yang kau butuhkan agar bisa menjadi pelindung utama keluarga Zhao? Sebutkan harganya." Zhao Rongfu, yakin akan keberhasilannya, bersantai dan duduk di sofa, suaranya penuh dengan keyakinan. Keluarga Zhao pernah berseteru dengan banyak orang, namun kemudian, Zhao Rongfu berhasil menyuap orang-orang tersebut dengan berbagai keuntungan dan metode, menjadikan mereka anjing-anjing keluarga Zhao. Menghadapi kepercayaan diri Zhao Rongfu yang tidak dapat dijelaskan, Ning Fan menjadi tidak sabar. "Sepertinya ada satu hal yang kau lewatkan, yaitu aku bukan bagian dari kalangan atasmu. Aku, Ning Fan, percaya pada kebaikan dan balas dendam yang harus dibalas dengan cepat. Putra bungsumu, Zhao Xinghui, terlibat dalam rencana jahat terhadap pacarku, jadi aku membunuhnya. Putra sulungmu, Zhao Xinghui, mengirim orang untuk menyerangku dan hampir membunuh adikku, jadi aku juga harus membunuhnya. Karena kamu tidak bisa membawa orang yang lebih kuat lagi, maka aku tidak akan membuang-buang kata denganmu." Setelah selesai berbicara, Ning Fan melangkah 2 langkah dan berdiri di hadapan Zhao Xinghui. Ia berkata dengan dingin, "Zhao Xinghui, bunuh diri saja dan kau boleh menyimpan mayatnya." "Bunuh diri saja, dasar brengsek." Wajah Zhao Xinghui berubah menjadi ganas, dia mengumpat, lalu berbalik untuk lari. Dengan gerakan kaki Ning Fan, serpihan kayu dari lantai tiba-tiba berubah menjadi jarum terbang dan menyambar bagai kilat ke kaki Zhao Xinghui. Zhao Xinghui menjerit keras dan jatuh ke tanah. Ning Fan perlahan mendekat, menginjak kepalanya, dan memberikan sedikit tekanan, menenggelamkannya ke lantai. Retak, retak, retak. Tengkorak Zhao Xinghui berubah bentuk dan mengeluarkan serangkaian retakan pelan, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia menggeliat seperti ikan di atas talenan. "Tidak! Jangan! Jangan bunuh aku! Ayah, selamatkan aku! Ayah, selamatkan aku cepat!" teriak Zhao Xinghui putus asa.
Melihat kepala Zhao Xinghui yang sudah cacat, Zhao Rongfu tak kuasa lagi mempertahankan ketenangannya. Ia bangkit dari sofa, menunjuk Ning Fan, dan berteriak dengan marah. Ning Fan, berhenti di situ. Kukatakan padamu, jika kau melepaskan Xinghui, kita bisa menghapus dendam masa lalu kita, dan aku bahkan akan memberimu 10 miliar sebagai kompensasi. Tapi jika kau membunuh putraku, aku, Zhao Rongfu, pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Zhao untuk membunuhmu. Kau mungkin tidak menyadari betapa kuatnya keluarga Zhao. Kalau mau, kita bisa menghabiskan puluhan miliar untuk menyewa ratusan pembunuh bayaran dari dunia bawah, untuk membunuhmu sepanjang waktu. Kekuatanmu memang kuat, bahkan seorang Grandmaster pun tak bisa menandingimu, tapi kau tak bisa selalu terjaga, kan? Kau harus makan dan minum, kan? Kau tak bisa selalu 100% waspada, kan? Pisau, senjata, peluru, bom, racun, kecelakaan mobil. Aku bahkan bisa meledakkan gedung tempatmu tidur kalau perlu. Lagi pula, meskipun kau tidak takut pada semua ini, meskipun kau seorang Superman yang tak terkalahkan, bukankah keluargamu juga Superman? Belum lagi teman-temanmu, pacarmu Su Yurong. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, dia wanita yang lembut dan rapuh. Zhao Rongfu terus berteriak, suaranya dipenuhi ancaman kejam. Ning Fan, dengan satu kaki menginjak kepala Zhao Xinghui, dengan dingin menoleh ke arah Zhao Rongfu dan berkata dengan lembut, kau benar, hal-hal ini memang membuatku takut. Zhao Rongfu mengira Ning Fan ketakutan dan merasa lega, raut wajahnya melembut saat berkata, kamu tidak perlu takut, selama kamu membiarkan anakku pergi, kita bisa membicarakan semuanya. Ya, Ning Fan, jangan bunuh aku. Apapun yang kau mau, kita bisa bicara. Ayahku bisa bernegosiasi denganmu tentang apapun. Zhao Xinghui cepat menambahkan. Tetapi justru karena aku takut, aku mengikuti Zhao Xinghui ke sini, ke tempat keluarga Zhao-mu. Ning Fan dengan dingin memotong kata-kata mereka dan melanjutkan, saya takut, jadi saya harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Zhao Xinghui, kamu ditakdirkan untuk mati. Setelah berkata demikian, kekuatan spiritual Ning Fan meledak saat dia menghentakkan kaki ke bawah. Ledakan. Kepala Zhao Xinghui meledak seperti semangka yang terlalu matang. Bab 203 kamu berbohong. Ledakan. Di tengah bunyi dentuman tumpul itu, darah dan daging berceceran. Berani sekali kau. Di samping sofa, raut wajah Zhao Rongfu berubah drastis, tak mampu lagi mempertahankan ketenangannya. Dengan marah, ia meraung, beraninya kau membunuh anakku. Beraninya kau membunuh kedua putraku. Di suatu sudut, tenggorokan Shen Weimin menjadi kering karena ketakutan, wajahnya pucat pasi, punggungnya ditekan putus asa ke dinding, tidak berani bergerak. Ning Fan menendang mayat Zhao Xinghui dan berjalan perlahan ke arah Zhao Rongfu, sambil berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa aku tidak berani? Kedua putramu, karena mereka berani bergerak melawanku, berani menyakiti orang-orang di sisiku, maka mereka seharusnya bersiap untuk dibunuh olehku. Sekarang, aku hanya membalas dendam, dan itu wajar. Zhao Rongfu, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu balas dendamku bisa dibenarkan? Setelah berbicara, Ning Fan menatap lurus ke mata Zhao Rongfu, niat membunuh muncul dalam tatapannya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Rongfu juga merasakan aura pembunuh Ning Fan, menyadari sesuatu dan ekspresi marahnya berubah kaku. Aku bertanya padamu sekarang, apakah menurutmu balas dendamku dibenarkan? Tanya Ning Fan lagi. Justi, dibenarkan, itu masuk akal. Mata Zhao Rongfu berkedut, dengan panik mengendalikan amarah di hatinya, dengan paksa mengembalikan ekspresinya ke normal. Lalu, karena aku sudah membunuh kedua putramu, apakah kau akan membalas dendam padaku nanti? Ning Fan melanjutkan bertanya. Dalam hati, Zhao Rongfu berteriak dengan marah. Setelah hari ini, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Zhao, mengorbankan seluruh aset keluarga, memanfaatkan semua koneksi keluarga Zhao, hanya untuk membunuhmu. Membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Menggunakan darah dan dagingmu untuk menghormati kedua putraku. Namun, meskipun ia berteriak liar di dalam hatinya, wajahnya menunjukkan rasa sakit, ketidakberdayaan, dan kekalahan saat ia berkata dengan suara berat, Ning Fan, kedua putraku sendirilah yang menyebabkan semua ini. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Jadi, aku tidak akan membalas dendam padamu. Zhao Rongfu bukan orang bodoh. Niat membunuh yang terpancar dari Ning Fan begitu kentara, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya. Tetapi situasinya lebih kuat daripada pria itu, dia harus menelan harga dirinya dan melunakkan pendiriannya sekarang. Selama Ning Fan pergi, begitu Zhao Rongfu mendapatkan kembali kekuatannya dan memanfaatkan kekuatan besar keluarga Zhao, bahkan jika Ning Fan adalah seorang Grandmaster yang kuat, Zhao Rongfu memiliki tidak kurang dari 10 cara untuk menghadapinya. Benarkah?
Kau benar-benar tidak akan membalas dendam padaku. Ning Fan menatap mata Zhao Rongfu, bertanya untuk ketiga kalinya. Sungguh, kau bisa tenang, Ning Fan. Kata-kataku, Zhao Rongfu, adalah jaminanku. Aku sama sekali tidak akan membalas dendam lagi. Biarkan dendam kita terhapus di sini dan sekarang, tegas Zhao Rongfu. Aku tidak percaya padamu. Detik berikutnya, Ning Fan menggelengkan kepalanya pelan dan mengangkat tangannya, lalu memukul dada Zhao Rongfu dengan telapak tangannya. Kekuatan spiritual meletus. Ledakan. Terdengar suara ledakan tunggal, dan dada Zhao Rongfu ambruk lebih dari 3 inci, darah mengucur deras dari mulut dan hidungnya, kekuatan hidupnya cepat terkuras dari tubuhnya. Kau. Zhao Rongfu menatap dadanya yang terasa sesak dengan nyeri, lalu menatap Ning Fan, meratap, kenapa kau begitu kejam? Karena matamu memberitahuku bahwa kau berbohong. Wajah Ning Fan tidak menunjukkan emosi. Dia langsung mengetahui kepura-puraan Zhao Rongfu. Ancaman potensial di masa depan tidak dapat ditinggalkan. Sialan, bajingan, aku akan membunuh kamu. Setelah Zhao Rongfu mengucapkan kata-kata terakhirnya, dunianya menjadi gelap. Ia pun jatuh terduduk, tak bergerak. Kepala keluarga Zhao yang kaya di kota sungai, Zhao Rongfu, telah meninggal. Sebagai sosok yang dulunya tangguh, Zhao Rongfu tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mati dengan cara seperti itu, kematiannya begitu mendadak. Tuan muda sudah meninggal. Tuannya sudah meninggal. Lari untuk menyelamatkan diri. Seorang maniak telah membunuh semua orang. Di luar, teriakan ketakutan terdengar satu demi satu, itu adalah suara para pelayan keluarga Zhao. Para pelayan keluarga Zhao, setelah mengetahui kematian Zhao Rongfu dan Zhao Xinghui, serta beberapa pelindung, berhamburan seperti burung dan binatang. Sekarang, keluhanku dengan keluarga Zhao seharusnya sudah tuntas. Sedangkan untuk anggota keluarga Zhao yang lain, mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Ning Fan berbicara seolah kepada dirinya sendiri, meskipun suaranya lembut, namun suaranya terdengar ke seluruh villa keluarga Zhao dengan bantuan kekuatan spiritual. Dia bukan seorang pembunuh, karena itu dia tidak berniat membunuh semua anggota keluarga Zhao. Selama anggota keluarga Zhao yang tersisa tahu rasa takut dan tidak memprovokasinya lebih lanjut, itu sudah cukup. Kemudian, tatapan Ning Fan menyapu Shen Weimin yang gemetar di sudut, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kau tidak akan berpikir untuk membalas dendam atas nama keluarga Zhao, kan? Tidak, sama sekali tidak. Tuan Ning, hubunganku dengan Zhao Rongfu hanya semu. Aku pasti tidak akan membalas dendam untuknya. Aku tidak melihat apa-apa hari ini. Aku tidak melihat apa-apa. Tuan Ning, kumohon, jangan bunuh aku. Celotes Shen Weimin panik, kepalanya menggeleng seperti genderang mainan. Baiklah, aku percaya padamu. Ning Fan mengangguk, menatapnya dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar villa, menghilang tanpa jejak. Begitu Ning Fan pergi, Shen Weimin segera lari terbirit-birit, takut kalau terlambat sedetik saja akan membuat Ning Fan kembali menjemputnya. Lama setelah semua orang pergi, seorang wanita muda, dengan tubuh gemetar, diam-diam berjalan turun dari lantai 2 tempat dia bersembunyi. Melihat kehancuran itu, mayat-mayat berserakan di tanah, dia menggigit bibirnya sampai berdarah, dan mengeluarkan 2 kata, Ning Fan. Setelah meninggalkan villa, Ning Fan berniat untuk segera kembali ke River City, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, River City kini aman. Karena ia sudah datang ke kota provinsi, mengapa tidak mengunjungi Suyurong? Dengan pikiran itu, kerinduan Ning Fan terhadap Suyurong menjalar bagai rumput liar, memenuhi seluruh dadanya. Bab 204. Melihat Suyurong lagi. Di pinggiran kota provinsi, di villa keluarga Su. Suyurong duduk dengan lesu di ruang tamu. Dia telah dibawa kembali ke kota provinsi oleh Su Guoping seminggu yang lalu, dan berita kepulangannya telah menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas kota provinsi tersebut. Tiba-tiba, banyak keturunan keluarga terkemuka di kota provinsi itu melancarkan serangan, berlomba-lomba untuk menarik perhatiannya. Tapi Suyurong, mengapa dia peduli dengan orang-orang ini? Di dalam hatinya, hanya ada Ning Fan. Tok tok tok. Tepat pada saat itu, serangkaian ketukan terdengar dari pintu. Suyurong bangkit untuk membukanya. Berdiri di ambang pintu adalah seorang pria muda yang tinggi dan tampan mengenakan setelan jas. Nama pria itu adalah Kong Haibo, anggota keluarga Kong, salah satu keluarga terkemuka di kota provinsi tersebut. Dengan seikat mawar di tangannya, Kong Haibo segera mengulurkannya dengan anggun saat melihat Suyurong dan dengan penuh semangat berkata, Nona Su, bunga-bunga ini secantik Anda. Izinkan saya memberikannya kepada Anda. Kong Haibo, tolong berhenti mengirimiku bunga. Aku tidak mau menerimanya. Dan berhentilah datang menemuiku. Aku sudah menjelaskannya padamu, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Suyurong berkata terus terang.
Kong Haibo tersenyum tipis, tak gentar, Nona Su, seperti kata pepatah lama, untuk wanita yang rendah hati dan berbudi luhur, seorang pria sejati adalah pasangan yang tepat. Untuk wanita cantik tak tertandingi seperti dirimu, kau mungkin tak menyukaiku, tapi kau tak bisa menolak keinginanku. Mengejarmu adalah hakku. Kong Haibo, bisakah kau berhenti menggangguku? Aku punya pacar. Namanya Ning Fan. Meskipun kau tidak tahu malu, kau pasti tidak akan sampai sejauh ini, kan? Su Yurong berkata tanpa daya. Ning Fan. Kau bicara tentang anak dari River City itu. Hehe, Nona Su, siapa di lingkungan kota provinsi kita yang tidak tahu kalau dia hanyalah perisai yang kau temukan di River City? Nona Su, perasaanku padamu tulus. Kau seharusnya tidak menggunakan perisai itu untuk menghalangiku, itu tidak akan menghentikan apapun. Kong Haibo berkata sambil tersenyum. Melihat betapa beraninya Kong Haibo, Su Yurong tidak punya pilihan selain memanggil Qi Yuli. Ya, Nona. Qi Yuli segera datang dan tanpa basa-basi mendorong Kong Haibo keluar. Qi Yuli adalah seorang seniman bela diri, dan Kong Haibo, yang tubuhnya telah lelah karena mengejar kesenangan, tidak mungkin mampu menahannya. Ia langsung terdorong mundur berulang kali, hampir roboh. Banting! Qi Yuli menutup pintu depan. Tidak peduli seberapa keras Kong Haibo berteriak dari luar, mereka mengabaikannya. Setelah beberapa saat, mungkin karena kehabisan tenaga, Kong Haibo berhenti berteriak dan, merasa kesal, pergi. Nona, Anda tahu, Anda tidak harus menyingkirkan semua tuan muda kota provinsi ini sekaligus. Sekalipun kesan pertama Anda tentang mereka kurang baik, Anda tetap bisa memberi mereka kesempatan. Mungkin setelah mengenal mereka lebih baik, Anda akan menyadari bahwa mereka tidak seburuk itu, bukan? Tentu saja, saya tidak sedang membicarakan Kong Haibo itu, dia jelas-jelas bajingan. Di ruang tamu, Qi Yuli memberi saran. Qi Yuli, kau tidak menerima suap dari seseorang untuk memujinya, kan? Tidakkah kau tahu bahwa hatiku hanya milik Ning Fan? Su Yurong berkata setengah bercanda. Nona, aku bersumpah, jika aku mengambil uang seseorang untuk berbicara membelanya, aku pantas menerima nasib terburuk. Qi Yuli buru-buru bersumpah. Kalau begitu, jangan bahas topik ini lagi. Kalau kamu tidak ada kegiatan lain, bantu aku mencari tahu apa yang dilakukan Ning Fan di River City beberapa hari terakhir ini, kata Su Yurong. Nona, Anda sudah kembali ke kota provinsi. Hubungan Anda dengan Ning Fan di River City, anggap saja itu mimpi. Sekarang setelah Anda bangun, Anda kembali ke dunia nyata. Jarak antara Anda dan Ning Fan terlalu jauh, kalian berdua mustahil. Qi Yuli mengumpulkan keberaniannya dan berbicara lagi. Tidak, River City itu kenyataan, bukan mimpi. Su Yurong menggelengkan kepalanya, dan gambaran saat-saat di River City bersama Ning Fan terlintas di benaknya, bibirnya terangkat membentuk senyum tanpa sadar. Semenjak kembali ke kota provinsi, dia jarang sekali merasa bahagia, satu-satunya momen bahagia adalah kenangannya bersama Ning Fan. Melihat ini, Qi Yuli menggertakkan giginya dan melanjutkan, Nona, meskipun Anda dan Ning Fan pernah punya perasaan yang tulus di masa lalu, kenapa? Sekarang kalian terpisah jarak yang jauh, dan kalian bahkan tidak bisa bertemu. Kau harus tahu, hubungan jarak jauh kemungkinan besar gagal 99%. Kau tidak tahu apakah dia sedang memikirkanmu atau sedang bersenang-senang dalam pelukan wanita lain, atau menikmati petualangan romantis dengan wanita lain lagi. Saya percaya pada Ning Fan, dia bukan orang seperti itu, kata Su Yurong tanpa ragu. Ning Fan mungkin bukan orang seperti itu di masa lalu, tapi Nona, manusia memang berubah. Pernahkah Anda melihat orang yang tidak pernah berubah? Jika Ning Fan di masa lalu berubah dari tidak menyukaimu menjadi menyukaimu, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Ning Fan yang sekarang tidak akan berubah dari menyukaimu menjadi tidak menyukaimu, kata Qi Yuli seolah-olah sedang membaca twister lidah. Qi Yuli, kamu. Su Yurong menjadi sedikit marah, ekspresinya tegas, saat dia hendak menjawab. Tok tok tok. Sekali lagi, ketukan di pintu menginterupsi mereka. Pasti Kong Haibo itu lagi. Qi Yuli, suruh dia pergi, kata Su Yurong, suasana hatinya sedang buruk. Qi Yuli mengangguk, dan sambil berjalan menuju pintu, dia berteriak dengan tegas, Kong Haibo, kalau kau mengganggu nona kami lagi, aku bersumpah akan menghajarmu sampai kau tak bisa mengurus dirimu sendiri. Qi Yuli, perhatikan baik-baik, siapa aku? Di pintu, Ning Fan menyela Qi Yuli, berbicara dengan acuh tak acuh. Bab 205. Orang-orang yang jatuh cinta. Kamu. Qi Yuli tidak pernah menyangka bahwa orang yang muncul di pintu adalah Ning Fan, dan dia tergagap dalam kata-katanya. Ada apa, Qi Yuli? Dari ruang tamu, Su Yurong bertanya dengan bingung. Nona, sebaiknya Anda datang dan melihat sendiri, kata Qi Yuli.
Saat Qi Yuli berbicara, Ning Fan sudah memasuki pintu, melewati jalan masuk, dan berjalan ke ruang tamu. Su Yurong bertanya-tanya ketika dia tiba-tiba melihat wajah Ning Fan. Ning Fan. Saat melihat Ning Fan, Su Yurong mula-mula tertegun, lalu bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak mungkin berhalusinasi, kan? Kemudian, dia menggosok matanya kuat-kuat dan melihat ke arah pintu lagi. Tetap saja, wajah tersenyum Ning Fan lah yang muncul di depan matanya. Ini bukan halusinasi. Ini benar-benar kamu, Ning Fan. Su Yurong berseru dengan gembira, kemudian dengan suara, "Wus!" dia melompat dari sofa dan berlari ke arah Ning Fan, hanya dalam beberapa langkah, dia menghambur ke pelukannya. Ning Fan tidak mengantisipasi reaksi sebesar itu dari Su Yurong dan tanpa sadar membuka lengannya, membiarkan Su Yurong menukik ke dadanya bagaikan burung yang kembali ke sarangnya, lalu dengan hati-hati melingkarkan tangannya di pinggangnya. Ning Fan, senang sekali bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu, gumam Su Yurong sambil menempelkan kepalanya di dada Ning Fan. Seperti kata pepatah lama, sehari terpisah rasanya seperti 3 musim berlalu. Sudah seminggu ia tak bertemu Ning Fan, yang terasa seperti 20 tahun baginya. Nona Su, aku juga merindukanmu, bisik Ning Fan di telinga Su Yurong. Melihat ini, Qi Yuli tersenyum kecut, orang yang sedang jatuh cinta, desah. Dia tahu bahwa semua nasihat tulus yang baru saja dia berikan adalah sia-sia. Nona, saya akan menyibukkan diri dengan hal lain, kata Qi Yuli, lalu dengan bijaksana berpamitan. Sekarang hanya Ning Fan dan Su Yurong yang tersisa di ruang tamu, berdiri di sana, saling berpelukan dalam diam. Setelah sekian lama, mereka akhirnya melepaskan satu sama lain dan masing-masing mengambil langkah mundur kecil. Karena mereka begitu gembira beberapa saat yang lalu dan berpelukan erat, Ning Fan, sebagai pria normal, tidak dapat menahan reaksi alaminya. Su Yurong juga merasakannya, dan wajahnya langsung memanas. Ketika melihat Ning Fan juga tersipu, dia menggodanya untuk menutupi rasa malunya. Hah? Pria besar sepertimu bisa malu. Uhuk, aku ini kurang pengalaman, kenapa aku tidak bisa malu, kata Ning Fan dengan wajah memerah, menahan perasaan itu. Kamu tidak berpengalaman. Bagaimana mungkin, tanya Su Yurong tak percaya. Ning Fan segera menyadari maksudnya dan menjelaskan kepada Su Yurong, Panting adalah mantan pacarku, tapi aku bahkan belum pernah berpegangan tangan dengannya. Aku benar-benar tidak punya pengalaman. Setelah menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Ning Fan berubah canggung. Tetapi mata Su Yurong berbinar mendengar ini, dan lengkungan bibirnya memperlihatkan kegembiraan di hatinya tanpa ragu. Jadi maksudmu, kau tidak pernah berhubungan intim dengan seorang gadis, tanya Su Yurong dengan wajah memerah. Tidak, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Kau tidak berbohong padaku, kan? Mendapat jawaban dari Ning Fan membuat Su Yurong makin gembira, namun Ning Fan sengaja menggodanya. Aku tidak berbohong, sungguh. Aku bisa bersumpah, kata Ning Fan buru-buru. Jangan, aku percaya padamu, aku hanya bercanda. Su Yurong segera mengulurkan tangannya untuk menutup mulut Ning Fan, mencegahnya mengucapkan kata-kata seperti sumpah serapah. Telapak tangannya menyentuh mulut Ning Fan, merasakan kehangatan dan kelembapan, lalu mundur seperti kelinci yang terkejut. Ngomong-ngomong, karena kompetisi peringkat King Yun tinggal seminggu lagi, apakah kamu sudah datang ke kota provinsi lebih awal untuk persiapan? Su Yurong mengalihkan pandangannya dengan bertanya. Tidak, Ning Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang untuk menyelesaikan dendam. Ning Fan tidak menyembunyikan apapun dari Su Yurong dan memaparkan keseluruhan ceritanya. Keluarga Zhao benar-benar hina. Beraninya mereka menyerang Linger. Beraninya mereka menyewa organisasi pembunuh bayaran untuk melawanmu. Linger baik-baik saja sekarang, kan? Apa kau terluka? Setelah kau membunuh begitu banyak anggota keluarga Zhao, bagaimana kalau mereka membalas dendam padamu nanti? Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan membunuh Zhao Xingrui, dan kau tidak akan bermusuhan dengan keluarga Zhao. Semakin banyak Su Yurong mendengar, semakin khawatir dia dan menyuarakan kekhawatirannya. Nona Su, jangan khawatir, Linger dan aku tidak terluka, dan untuk keluarga Zhao, aku sudah mengurusnya. Jika ada anggota keluarga Zhao yang masih hidup berani macam-macam denganku, maka aku akan menghadapi mereka semua. Aku mungkin bukan pembunuh, tapi untuk melindungi orang-orang di sekitarku, jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan kubunuh? Ning Fan berkata dengan serius. Kemanapun kau pergi, aku akan bersamamu. Su Yurong mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih tangan Ning Fan. Ning Fan mengangguk. Untuk sesaat, keduanya berpegangan tangan, bertukar pandangan yang mengungkapkan banyak hal. Pipi Su Yurong kemerahan seperti bunga persik, bibirnya merah cerah, matanya berkedip lembut.
Napas Ning Fan semakin cepat, tenggorokannya terasa kering, dan detak jantungnya semakin cepat. Suasana yang tidak biasa mulai menyelimuti udara. Ning Fan secara naluriah mencondongkan tubuh ke arah Su Yurong, menundukkan kepalanya perlahan, bibirnya menekan ke arah bibir Su Yurong. Su Yurong luar biasa gugup, jantungnya berdebar kencang, tanpa sadar dia berpikir untuk mundur, namun dia dengan tegas menolak, dia malah menutup matanya, bulu matanya bergetar, namun dengan berani mendongakkan kepalanya. Dan bahkan berjinjit sedikit. Bibir mereka saling mendekat. Bab 206. Permintaan Su Guoping. Tok tok tok. Tok tok tok. Tepat saat bibir mereka hendak bersentuhan, serangkaian ketukan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di pintu. Su Yurong, yang telah mengumpulkan seluruh keberaniannya, segera merasa malu seperti kucing yang ekornya diinjak, menjerit pelan dan mundur 2 langkah, mukanya memerah. Wajah Ning Fan pun memerah, malu sekaligus kesal. Mengapa aku tidak bergerak lebih cepat tadi? Aku akan membuka pintunya. Su Yurong berkata seolah ingin menutupinya, lalu cepat-cepat berjalan ke pintu dan membukanya. Kong Haibo. Kenapa kamu lagi? Berdiri di pintu adalah Kong Haibo, yang baru saja diantar pergi. Nona Su, setelah memikirkannya, saya yakin saya tidak bisa begitu saja menyerah mengejar Anda. Saya yakin selama saya terus berjuang, Anda pasti akan tersentuh oleh ketulusan saya. Kong Haibo, berkulit tebal dan gigih tanpa malu-malu, berkata. Kong Haibo, kau baru saja melewatkan kesempatanmu tadi, dan sekarang kau kembali lagi, sungguh sempurna. Pacarku kebetulan ada di sini. Kalau ada yang ingin kau katakan, jangan katakan padaku, katakan saja pada pacarku, kata Su Yurong, lalu menoleh dan memanggil Ning Fan. Ning Fan, ada yang mengganggu pacarmu. Ning Fan segera menghampiri, melirik Kong Haibo, dan berkata, Nona Su, apakah ini orang yang disebutkan Qiu Li tadi? Apakah Anda butuh bantuan saya untuk mengantarnya pergi? Kamu pacarku, kamu yang tentukan, kata Su Yurong dengan nada genit, sambil melingkarkan lengannya di lengan Ning Fan. Baiklah, Ning Fan mengangguk. Keakraban mereka langsung membuat Kong Haibo tercengang di pintu. Dengan marah, ia menunjuk Ning Fan dan berteriak, brengsek. Kau perisai sialan itu. Nak, siapa yang membiarkanmu begitu dekat dengan Nona Su? Bagaimana bisa kau ada di rumah Nona Su? Sejak Su Yurong kembali ke kota provinsi, Kong Haibo terus mengejarnya tanpa henti. Tetapi meski sudah berusaha selama seminggu, dia bahkan tidak berhasil masuk ke rumahnya. Sekarang, melihat Ning Fan di dalam rumah Su Yurong, dan begitu dekat dengannya, dia hampir gila. Saya pacar Nona Su, bukankah wajar bagi saya berada di rumah Nona Su? Bukankah wajar bagi pasangan untuk bermesraan? Sedangkan untukmu, tolong jangan datang mengganggu pacarku lagi, kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu, kata Ning Fan kepada Kong Haibo, tanpa bermaksud bersikap sopan. Sialan. Kamu, perisai sialan, benar-benar berpura-pura jadi nyata. Baiklah, berapa yang dibayar Nona Su untuk berpura-pura jadi pacarnya? Aku gandakan. Ambil uangnya dan enyahlah. Beritahu aku nomor rekeningmu, dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang juga. Kong Haibo mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan nada menghina. Kusarankan kau segera pergi dan jangan kembali lagi. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran sekarang juga, kata Ning Fan dingin. Oh, kau, perisai sialan, berani bersikap keras padaku. Nak, kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau berpura-pura di depanku. Kau pikir aku tidak akan membiarkan seseorang mengurusmu sebentar lagi? Kong Haibo sama sekali tidak menanggapi Ning Fan dengan serius, dia dengan angkuh mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Ning Fan dengan sikap merendahkan, namun memprovokasi. Gerakan itu tidak dimaksudkan untuk melukai, tetapi sangat menghina. Tamparan. Sebelum tangan Kong Haibo mencapainya, Ning Fan membalas dengan tamparan backhand, menghantam wajah Kong Haibo dengan keras. Tamparan itu menyebabkan Kong Haibo berputar di tempat, kakinya lemas, dan ia terjatuh ke tanah. Sial, kau berani memukulku. Saat Kong Haibo berjuang untuk bangun, dia berteriak dengan campuran antara kaget dan marah. Kau yang menyerang duluan, apa aku tidak boleh melawan? Lagi pula, bukankah sudah kubilang jangan ganggu pacarku lagi? Atau kalau tidak, lain kali aku bertindak, hasilnya tidak akan seringan ini, kata Ning Fan acuh tak acuh. Anda. Kong Haibo begitu marah hingga ingin membalas, tetapi rasa sakit yang membakar di wajahnya membuatnya terpaksa menahan diri, dengan kesal berkata, baiklah, aku akan mengingatmu, nak. Tunggu saja, kau tidak bisa selalu bersembunyi di rumah Nona Su, kan? Saat kau keluar, aku akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Setelah mengucapkan kata-kata yang mengancam itu, Kong Haibo berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa karena malu. Ah, Ning Fan, kenapa aku selalu merasa merepotkanmu? Su Yurong tiba-tiba berkata dengan nada mencela diri sendiri.
Ini bukan masalah, ini yang harus kulakukan. Kalau aku bahkan tidak bisa mengusir lalat-lalat kecil ini, bagaimana aku bisa melindungimu seumur hidup? Ning Fan menggelengkan kepalanya. Bodoh, siapa yang memintamu melindungiku seumur hidup? Su Yurong berkata dengan malu-malu. Jadi aku tidak seharusnya melindungimu seumur hidup, tanya Ning Fan. Beraninya kau. Alis Su Yurong berkerut tajam. Setelah mengobrol ramah beberapa lama, terdengar suara mobil mendekat dari luar. Kemudian, Su Guoping mendorong gerbang hingga terbuka dan masuk. Ning Fan. Melihat Ning Fan, Su Guoping sedikit mengernyit. Tuan Su, sapa Ning Fan, merasa sedikit malu di hatinya. Lagi pula, dia telah menyelinap ke keluarga Su untuk menemui Su Yurong, tetapi malah tertangkap basah oleh ayahnya. Masih ada seminggu lagi sampai seleksi daftar King Yun, apa kau sudah datang ke kota sepagi ini? Apa kau sudah seyakin itu? Su Guoping bertanya pada Ning Fan, nadanya terdengar datar. Ternyata Su Yurong telah memberitahu ayahnya tentang niat Ning Fan untuk masuk dalam 10 besar daftar King Yun demi mendapatkan persetujuannya. Tuan Su, saya datang ke kota ini karena alasan lain kali ini. Mengenai daftar King Yun, saya tidak bisa mengatakan saya sepenuhnya yakin, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Ning Fan jujur. Su Guoping mengangguk lalu berkata, Yurong sudah memberitahuku tentang daftar King Yun. Kau berjanji padanya akan masuk 10 besar, kan? Tapi persyaratanku berbeda. Untuk mendapatkan persetujuanku, kau harus masuk 3 besar. Bab 207. Ciuman Su Yurong. 3 teratas dalam peringkat King Yun. Ayah, bagaimana mungkin? Permintaanmu terlalu tinggi, kau benar-benar menempatkan Ning Fan dalam posisi yang sulit. Su Yurong langsung cemas saat mendengar ini. Peringkat King Yun adalah daftar pemuda paling menonjol dan termasyur di 18 kota di Provinsi Jiang. Di 18 kota di Provinsi Jiang, bukankah ada lebih dari 100.000 pemuda berprestasi? Untuk masuk dalam peringkat 10 besar sama sulitnya dengan naik ke langit. Belum lagi 3 teratas. Jika kau merasa permintaanku terlalu tinggi, dia bisa saja menyerah sendiri, tidak ada yang memaksanya, kata Su Guoping acuh tak acuh. Ayah. Ayah benar-benar. Su Yurong sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Namun, Ning Fan tetap tenang dan berkata, Nona Su, tidak perlu bicara lagi. Karena persyaratan Tuan Su adalah 3 besar dalam peringkat King Yun, maka saya akan masuk 3 besar. Setelah berbicara, ia berkata kepada Su Guoping, Tuan Su, jika saya bisa masuk 3 besar peringkat King Yun, saya harap Anda akan menepati janji Anda. Su Guoping dengan bangga berkata, aku, Su Guoping, selalu menepati janjiku. Jika kamu berhasil masuk 3 besar peringkat King Yun, kamu akan mendapatkan pengakuanku. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu dan putriku. Ning Fan mengangguk, mengeluarkan botol porselen kecil dan amulet khusus dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Su Yurong. Nona Su, amulet ini telah saya rawat secara khusus, efek perlindungannya beberapa kali lipat lebih kuat daripada amulet biasa. Cairan dalam botol porselen kecil ini disebut cairan spiritual. Anda dapat mengencerkannya dan menggunakannya untuk diminum atau perawatan kulit, yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, ingatlah untuk tidak menggunakan terlalu banyak sekaligus, cukup 1 tetes saja, atau Anda akan kewalahan. Jimat khusus ini, yang telah ia campurkan darah esensinya sendiri selama pembuatannya, tidak hanya memiliki efek perlindungan yang jauh lebih unggul daripada jimat biasa, tetapi juga memungkinkan Ning Fan untuk merasakannya dari jauh setiap kali jimat tersebut berefek. Su Yurong bersenandung lembut, mengambil amulet dan cairan spiritual, lalu menatap Ning Fan dengan enggan. Baiklah, Nona Su, Tuan Su, saya akan pergi sekarang. Saya akan kembali ke kota provinsi dalam seminggu, kata Ning Fan sambil mengangguk dan bersiap untuk pergi. Hei, tunggu, biar aku antar kamu keluar. Su Yurong ragu sejenak, lalu seolah mengambil keputusan penting, mengikutinya keluar. Nona Su, tidak perlu mengantarku pergi. Ning Fan berjalan keluar gerbang villa dan menoleh ke arah Su Yurong sambil berkata. Dia tidak begitu menyukai ucapan selamat tinggal. Namun Su Yurong menatap Ning Fan dengan ekspresi aneh dan berkata dengan malu-malu, kamu benar-benar tidak membutuhkannya. Ah, apa maksudmu? Ning Fan bingung. Apakah kamu benar-benar tidak menginginkannya? Su Yurong bertanya dengan malu-malu, kata-katanya samar. Kalau begitu aku, mau. Ning Fan tidak mengerti maksud Su Yurong, tetapi secara naluriah menjawab. Hehe, baiklah kalau begitu. Su Yurong terkikik, melangkah maju, mendekati Ning Fan, lalu tiba-tiba berjingkat dan melingkarkan lengannya di leher Ning Fan, mengecup bibirnya.
Semburan rasa manis meledak di bibir Ning Fan, membuatnya terkejut sekaligus gembira, dan secara naluriah ia pun memeluk Su Yurong sepenuh hati, membalikkan peran mereka. Namun detik berikutnya, Su Yurong segera mundur, melompat mundur dengan lincah dan menghindar. Hehe, masih mau lagi? Lain kali saja. Dia tertawa jenaka seperti roh nakal, berbalik, dan berlari kembali ke dalam villa. Nona Su. Ning Fan menatap kosong ke arah sosok Su Yurong yang menjauh, menikmati rasa yang tersisa di bibirnya, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Su Yurong berlari kembali ke villa dan menutup pintu, dia bersandar di pintu dengan jantung berdebar kencang. Ini adalah ciuman pertamanya dengan seorang pria. Dan dia sendiri yang memulainya. Apakah Ning Fan akan menganggapnya sembrono? Banyak pikiran muncul dalam benak Su Yurong. Su Guoping terbatuk dari sofa. Melihat putrinya bersikap seperti itu, dia hanya bisa mendesah dalam hati, seorang putri yang sudah dewasa tidak bisa dihalangi untuk menikah. Su Yurong kemudian menyadari ayahnya masih di sana dan tak dapat menahan diri untuk tidak tersipu lagi, bertanya-tanya apakah ayahnya telah melihatnya mencium Ning Fan. Yurong, kemarilah. Su Guoping memanggil Su Yurong setelah hening sejenak, lalu berkata dengan tegas, sebuah insiden besar telah terjadi di kota provinsi. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Zhao, kepala keluarga Zhao Rongfu, dan putranya, Zhao Xinghui, keduanya telah meninggal dunia, dan tampaknya beberapa pelanggan juga terbunuh, tetapi anehnya, anggota keluarga Zhao yang tersisa bungkam tentang hal itu, enggan mengungkapkan siapa pelakunya. Banyak yang menduga bahwa itu adalah perbuatan musuh lama keluarga Zhao. Dia berbicara dengan nada serius. Lagi pula, jika keluarga besar seperti keluarga Zhao mengalami penyerbuan wilayah, pembunuhan terhadap kepala keluarga dan putranya, tentu saja hal itu membuat Su Guoping khawatir. Namun pada saat yang sama, ada kegembiraan. Lagi pula, karena insiden sebelumnya di mana Zhao Xingrui mencoba menyakiti Su Yurong, Su Guoping telah bertahan dan tidak menghadapi keluarga Zhao karena alasan tertentu, namun, dia selalu mengingat dendam itu. Sekarang setelah keluarga Zhao mengalami insiden, tidak benar jika Su Guoping mengatakan dia tidak senang. Ayah, Ning Fan yang melakukannya, kata Su Yurong setelah berpikir sejenak, dan akhirnya berbicara. Apa? Ning Fan yang melakukannya? Ekspresi Su Guoping berubah. Zhao Xinghui lah yang pertama kali mencoba membunuh Ning Fan dan saudara perempuannya. Ning Fan hanya melawan. Su Yurong menceritakan apa yang telah terjadi dan kemudian berkata, sebenarnya, pada akhirnya, Ning Fan membuat musuh dengan keluarga Zhao karena aku. Bab 208 Siku berputar keluar. Anak ini, salut untuk dedikasinya padamu, Su Guoping mengangguk setelah mendengarkan, ekspresinya sedikit melunak. Ayah, meskipun anggota keluarga Zhao yang tersisa masih bungkam tentang masalah ini saat ini, jika mereka memutuskan untuk mengincar Ning Fan, ayah harus membantunya. Su Yurong memanfaatkan kesempatan itu untuk memohon. Gadis, bahkan sebelum menikah, apakah kau sudah berpihak pada orang luar, kata Su Guoping. Ayah, bagaimanapun juga, konflik Ning Fan dengan keluarga Zhao berawal dari aku. Ayah tidak bisa diam saja dan mengabaikannya, kan? Kalau sampai ada yang tahu, mereka akan menjelek-jelekkan keluarga Su kita, Su Yurong berpura-pura marah. Su Guoping tersenyum tipis, berkata, jangan khawatir. Saat ini, keluarga Zhao bagaikan naga tanpa kepala. Anggota keluarga yang tersisa terlalu sibuk memperebutkan posisi kepala keluarga daripada memikirkan Ning Fan. Lagi pula, keluarga-keluarga besar lainnya di kota provinsi tidak semuanya baik hati. Di sini, hukum rimba berlaku. Dengan keluarga Zhao yang sedang dalam masalah, keluarga-keluarga lain akan memanfaatkan kesempatan untuk mencaplok wilayah mereka, mengambil keuntungan, dan bahkan menghancurkan keluarga Zhao. Keluarga Zhao mungkin akan segera lenyap dan tidak akan punya kekuatan lagi untuk menghadapi Ning Fan. Bagus sekali. Ayah, apakah ini berarti ayah sudah menerima Ning Fan di hati ayah? Su Yurong akhirnya merasa lega dan bertanya. Wajah Su Guoping berubah serius. 3 teratas daftar awan hijau, persyaratan ini tidak bisa diturunkan sama sekali. Ah! Ayah, tidak bisakah kau memberinya sedikit kelonggaran? Kau sendiri yang memilih Ning Fan. Apa dia benar-benar butuh aku untuk memberinya kelonggaran? Bukankah itu berarti dia tidak cukup mampu? Tentu saja tidak. Ayah, jangan meremehkan orang lain. Begitukah? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Ting Ting, bukankah kamu bilang Xinghui akan berurusan dengan Ning Fan hari ini? Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah si idiot Ning Fan itu sudah terbunuh? Cepat telepon dan tanyakan. Kalau tahu kabarnya lebih awal, kita bisa merayakannya lebih awal. Bu, aku baru saja menelepon Xinghui, tapi tidak tersambung. Dia pasti masih sibuk, kata Pan Ting sambil menggelengkan kepala. Panggilannya tidak tersambung. Kalau begitu,
haruskah kita langsung ke Tianling Pharmaceutical untuk memeriksanya? Bukankah kamu bilang Xing Hui akan memancing Ning Fan melalui Tianling Pharmaceutical? Mungkin sekarang Xing Hui sudah menangani Ning Fan dan adiknya, tinggal menunggu kita mengambil alih Tianling Pharmaceutical, saran Mas Yulian lagi. Ternyata, Zhao Xinghui sebelumnya telah mengungkapkan sedikit kepada Panting tentang bagaimana dia berencana untuk menghadapi Ning Fan, dan Panting telah membagikan ini dengan Mas Yulian. Jadi, sekarang Mas Yulian merasa gatal karena tidak sabar, merasa seolah-olah ada puluhan ribu semut yang menggerogoti hatinya, ingin sekali menyaksikan Ning Fan diperlakukan dengan mata kepalanya sendiri. Selain itu, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih Tianling Pharmaceutical. Baiklah, ayo kita ke Tianling Pharmaceutical dan lihat sendiri bagaimana Ning Fan dan adiknya yang cacat ditangani oleh Xing Hui. Soal Tianling Pharmaceutical, bahkan jika Ning Fan dan adiknya menyerah, Xing Hui pasti tidak akan punya waktu untuk mengurusnya. Dia mungkin benar-benar menungguku untuk mengambil alih, kan? Setelah memikirkannya, Panting mengangguk setuju. Keduanya dengan cepat tiba di Tianling Pharmaceutical. Kekacauan yang disebabkan oleh Zhao Xinghui dan anak buahnya selama penyusupan sebelumnya telah dibersihkan. Li Wanshan telah membawa Suyan ke rumah sakit, karena Ning Fan hanya berhasil memberinya pertolongan darurat, dan dia masih memerlukan perawatan medis. Lin Xiaoling telah pulih dari keterkejutannya dan bersikeras tetap tinggal di perusahaan untuk menangani urusan mendesak. Baldi Qiang secara pribadi tetap tinggal bersama anak buahnya yang paling cakap untuk menjaga tempat tersebut. Tok, tok, tok. Panting dan Mas Yulian, ibu dan anak, sekali lagi melangkah dengan anggun, tumit mereka berbunyi klik saat mereka berjalan masuk dengan angkuh. Mas Yulian berada di depan, Panting mengikutinya, keduanya mengenakan kacamata hitam, jadi Baldi Qiang tidak langsung mengenali mereka. Berhenti di situ. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Baldi Qiang dengan hati-hati menghalangi jalan mereka. Kami datang untuk mengambil alih Tianling Pharmaceutical, Mas Yulian menyatakan dengan arogan. Mengambil alih Tianling Pharmaceutical? Siapa kamu? Si Baldi Qiang terkejut, hampir tertipu. Aku ibu mertua tuanmu. Mas Yulian berkata dengan bangga, lalu dia segera melepas kacamata hitamnya. Dia mengira bahwa Baldi Qiang dan anak buahnya adalah bawahan Zhao Xinghui karena keamanan yang ketat di pintu masuk. Aku tunangan tuanmu. Dengan asumsi yang sama, Panting juga melepas kacamata hitamnya dengan sikap dibuat-buat, berpose dengan gaya berkelas. Mata Baldi Qiang langsung melebar dalam sekejap. Dia tidak mengenali Mas Yulian, tetapi dia mengenali Panting. Dia mengingatnya dengan baik ketika dia menyerahkan villa itu kepada Ning Fan, hampir membiarkan Panting mendapatkan keuntungan darinya. Kalian berdua idiot. Mau ambil alih Tianling Pharmaceutical? Apa kalian cuma mimpi di siang bolong atau isi kepala kalian cuma sampah, umpat Baldi Qiang tanpa sopan santun. Beraninya kau bicara seperti ini kepada kami. Panggil pemimpinmu sekarang juga, aku ingin menantuku yang baik. Xing Hui, berurusan denganmu dengan benar, geram Mas Yulian. Panting menyadari siapa Baldi Qiang dan merasa ragu, jadi dia mulai berteriak dalam hati, Xing Hui. Xing Hui. Apa kau di dalam? Keluar dan temui aku. Xing Hui. Zhao Xinghui. Jadi sekarang kamu sudah menjadi wanita Zhao Xinghui. Baldi Qiang tiba-tiba memahami situasinya. Bab 209 Rencana Panting. Beraninya kau memanggil gurumu Zhao Xinghui dengan namanya. Mas Yulian mengerutkan kening. Tuan sialan. Tuanku adalah Tuan Ning, mengerti. Sedangkan Zhao Xinghui, meskipun dia dari kota provinsi, dia pantas menjadi Tuan si Botak Qiang. Si Botak Qiang langsung berteriak dengan marah. Pada saat ini, Lin Xiaoling juga mendengar keributan itu dan keluar, langsung mengerutkan kening karena jijik saat melihat Panting dan Mas Yulian. Lin Xiaoling. Apa yang masih kau lakukan di sini? Kau belum pergi. Oh, aku tahu, pasti karena Xing Hui Kusa yang belum bertindak, dan membiarkanmu hidup beberapa jam lagi, Panting mencibir. Sialan. Dasar bodoh, masih bertindak. Jujur saja, orang-orang yang dibawa si brengsek Zhao Xinghui itu sudah mati semua, dan dia sendiri kabur ke kota provinsi seperti anjing sekarat. Oh, tidak, mungkin dia sudah ditangkap dan dibunuh Tuan Ning sekarang. Dan kau masih di sini mengibarkan spanduk Zhao Xinghui, bicara omong kosong tentang mengambil alih perusahaan. Apa otakmu penuh omong kosong? Si Botak Qiang mengejek dengan keras. Apa? Xinghui dikejar Ning Fan. Bagaimana mungkin? Ning Fan sialan itu, beraninya dia. Wajah Mas Yulian tiba-tiba memucat. Namun Panting tidak terkejut malah gembira, dan berkata sambil tertawa dingin, hehe, bahkan jika Ning Fan benar-benar menjadi gila dan mencoba membunuh Zhao Xinghui, aku tidak takut. Si Botak Qiang mengerutkan kening dan berkata, kau tidak takut bahkan jika Zhao Xinghui dibunuh oleh Tuan Ning. Aku, takut. Lelucon apa ini?
Kalau Ningfan benar-benar berani membunuh Zhao Xinghui, ajalnya sudah dekat. Apa yang harus kutakutkan, kata Panting bangga. Panting, apa sebenarnya maksudmu? Lin Xiaoling tak dapat menahan diri untuk bertanya dari samping. Panting menjadi semakin sombong dan berkata dengan keras, kalian semua bodoh sekali, benar-benar berpikir Zhao Xinghui semudah itu diatasi. Dalam masalah hari ini, selama Zhao Xinghui berani melawan Ningfan, kalian sudah kalah, dan aku menang. Jika Zhao Xinghui menyerang dan Ningfan tidak dapat menahannya, dia akan mati. Jika Ningfan mampu menahannya, tetapi mengetahui kekeras kepalaannya, dia pasti akan mengejar Zhao Xinghui. Namun, jika Ningfan berani menyakiti Zhao Xinghui sehelai rambut pun, keluarga Zhao tidak akan tinggal diam. Ayahnya, Tuan Zhao, pasti akan bertindak sendiri, mengerahkan kekuatan besar keluarga Zhao untuk menghancurkan Ningfan seperti semut. Maka, ajal Ningfan akan tiba, dan kalian semua juga akan menemui ajalnya. Hahaha. Setelah mengatakan ini, Panting tidak dapat menahan tawa kerasnya. Mendengar ini, ekspresi Baldikiang dan Lin Xiaoling berubah secara bersamaan. Seberapa kuat keluarga Zhao, mereka telah belajar sedikit dari Li Wanshan setelah Ningfan mengejarnya, mereka adalah keluarga kelas 1 di kota provinsi. Jika diberi sedikit waktu, sumber daya yang dapat mereka mobilisasi tak terbayangkan. Di hadapan keluarga Zhao, Ningfan seorang diri sungguh bukan tandingan. Wajah mereka berdua menunjukkan kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan. Bagaimana? Apa kau sekarang menyadari betapa hebatnya aku? Kukatakan padamu, jika kau patuh menyerahkan Tianling Pharmaceutical kepadaku, mungkin aku bisa berbicara baik tentangmu di depan Zhao Xinghui dan keluarga Zhao, mengampuni Ningfan, mengampuni kalian semua, dan memberimu cara untuk hidup. Tapi kalau kamu terus tidak tahu berterima kasih, aku minta maaf. Panting mengangkat dagunya, berbicara merendahkan seolah-olah dia sudah menjadi ratu yang sombong. Lin Xiaoling dan Baldikiang agak khawatir dan ragu-ragu ketika, tiba-tiba, sesosok muncul tidak jauh dari mereka. Orangnya belum ada di sana, tetapi suaranya sudah muncul terlebih dulu. Linger, Baldikiang, kalau kalian berdua begitu mudah tertipu oleh wanita bodoh ini, aku benar-benar akan kecewa. Orang itu adalah Ningfan. Dia melangkah menghampiri mereka, menatap Panting dengan dingin, maaf, Zhao Xinghui yang kau andalkan, sudah kubunuh, ayah Zhao Xinghui, Zhao Rongfu, juga sudah kubunuh. Aku juga sudah memperingatkan anggota keluarga Zhao lainnya. Sekarang, siapa lagi yang bisa kau andalkan? Ningfan. Kamu membunuh Zhao Xinghui dan Zhao Rongfu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Panting dan Ma Xiulian keduanya ketakutan dengan wajah mereka berganti warna. Apa, kamu masih tidak percaya, kata Ningfan sambil tersenyum dingin. Ma Xiulian menegangkan lehernya dan berkata sambil menggertakkan gigi, Ningfan, jangan coba-coba menipu kami, aku tak akan percaya sepatah kata pun omong kosongmu. Beraninya kau membunuh menantuku yang baik, Xinghui. Apalagi ayahnya, Zhao Rongfu. Aku yakin kau bahkan tak bisa berdiri tegak atau berbicara keras di depan Zhao Rongfu, kan? Dan kau bilang kau membunuhnya. Itu benar-benar menggelikan. Panting pun berkata, aku mengerti, Ningfan. Kau pasti mengejar Zhao Xinghui sampai ke rumah Zhao, tapi malah diberi pelajaran oleh mereka. Lalu kau mengemis seperti anjing di depan keluarga Zhao, dan akhirnya lari kembali ke sini dengan malu, kan? Ningfan mulai tidak sabar dengan pola pikir ibu dan anak yang absurd ini, lalu berkata dengan dingin, terserah kalian percaya apa. Asal tidak memprovokasi saya tidak peduli. Tapi kalau sampai memprovokasi, saya tidak keberatan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Hehe, Ningfan, masih berpura-pura. Jangan lupa, ini tidak seperti dulu, kamu tidak lagi punya Su Yurong yang mendukungmu. Kamu pikir dengan berpura-pura kamu bisa mengintimidasi kami? Itu sama sekali tidak mungkin. Aku akan menelepon Xinghui sekarang juga. Panting mengeluarkan ponselnya, dan terus mencoba menghubungi Zhao Xinghui, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tidak bisa tersambung. Bunyi bip. Tiba-tiba, sebuah peringatan berita muncul di telepon Panting. Bab 210. Tidak lagi seperti sebelumnya. Berita terbaru, sebuah insiden besar di ibu kota provinsi. Hari ini, Zhao Rongfu, pimpinan Zhao Enterprises, meninggal dunia di villa keluarga Zhao. Kabarnya, ia dibunuh oleh musuh yang ingin membalas dendam. Di saat yang sama, putra Zhao Rongfu, Zhao Xinghui, juga dibunuh, bersama beberapa pelindung keluarga Zhao. Mengenai identitas musuh, anggota keluarga Zhao lainnya menolak untuk mengungkapkan detail apapun. Saat ini, seluruh kerabat keluarga Zhao telah segera kembali ke ibu kota provinsi untuk membahas pembagian aset keluarga Zhao dan memperebutkan posisi kepala keluarga yang baru. Para kandidat utama antara lain Putri Zhao Rongfu,
Zhao Xingyan, saudara laki-laki Zhao Rongfu, Zhao Ronggui, dan paman Zhao Rongfu, Zhao Linshen, dan masih banyak lagi. Selain itu, karena keluarga Zhao tidak memiliki pemimpin, banyak keluarga lain di ibu kota provinsi mulai mengulurkan bantuan kepada keluarga Zhao dengan mengambil alih beberapa proyek dan perusahaan mereka. Panting menatap aliran pesan yang muncul di layar ponselnya, tercengang, wajahnya semakin pucat dan kakinya melemah saat dia terus membaca. Putriku, apa yang kau lakukan? Ma Xiulian, yang kebingungan, menghampirinya dan, setelah melihat berita bahwa Zhao Xinghui dan ayahnya telah meninggal dan keluarga Zhao diambang kehancuran, menjerit nyaring. Ning Fan, dasar bajingan sialan. Apa kau pelakunya? Apa kau pembunuhnya? Aku panggil polisi. Kau akan ditangkap dan dieksekusi mati. Dasar anjing terkutuk, kau benar-benar membunuh menantuku yang baik. Ma Xiulian berteriak histeris, berharap dia bisa mencabik-cabik Ning Fan dan melahapnya. Putrinya akhirnya memanjat ke dahan pohon yang tinggi seperti Zhao Xinghui, berpikir mereka tidak perlu khawatir tentang makanan lagi dan hanya menikmati kesenangan hidup. Namun kini, semuanya hancur dalam sekejap. Katakan padaku, apa kau yang melakukan ini? Ma Xiulian, yang sangat marah, mencengkeram erat pakaian Ning Fan, nadanya penuh kebencian dan kepahitan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ning Fan mendengus dingin, bergerak sedikit, kekuatan spiritual mengalir melalui tubuhnya, dan kekuatan tak terlihat segera memukul mundur Ma Xiulian, yang terhuyung mundur 3 langkah dan kemudian jatuh ke tanah. Dipenuhi rasa ngeri, Ma Xiulian menatap Ning Fan dan menyadari bahwa Ning Fan yang sekarang bukanlah Ning Fan yang dulu dikenalnya. Jika Ning Fan benar-benar bisa membunuh ayah dan anak Zhao, bukankah mudah baginya untuk membunuh Ning Fan dan Panting juga? Ning Fan, apa kau benar-benar melakukannya? Apa kau benar-benar membunuh Zhao Xinghui dan ayahnya? Beraninya kau. Itulah keluarga Zhao yang sedang kita bicarakan. Panting, yang tersadar dari keterkejutannya, telah mengubah semua amarahnya terhadap Ning Fan menjadi ketakutan. Kenapa aku tidak berani? Ning Fan tidak menyangkalnya dan mencibir sebagai tanggapan. Kamu. Panting menggigil ketakutan, bayangan kematian Wang Guanxi dan Bao Longfei berkelebat di benaknya. Wajahnya memucat-pucat pasti saat ia berkata dengan takut kepada Ning Fan, jangan bunuh kami, jangan bertindak gegabah. Mau aku tidak membunuh kalian berdua? Pertama, jawab satu pertanyaanku. Tatapan dingin Ning Fan menyapu Panting dan Ma Xiulian, Zhao Xinghui menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku dan hampir membunuh Linger. Apakah kalian berdua kaki tangan semua yang dia lakukan? Tidak, itu bukan kami. Kami tidak tahu apa yang sedang direncanakan Zhao Xinghui, kami tidak tahu apa-apa. Panting dan Ma Xiulian menggelengkan kepala dengan panik karena penyangkalan. Kalau kau tidak tahu apa-apa, bagaimana kau bisa datang ke Tianling Pharmaceutical? Katakan yang sebenarnya. Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Tanya Ning Fan dengan nada dingin. Niat membunuh perlahan muncul darinya. Kejadian ini memberinya pelajaran yang berat. Karena ia telah membunuh Zhao Xinghui dan Zhao Rongfu, ia bertekad untuk tidak membiarkan satu hal pun terlewat. Jika Panting dan Ma Xiulian juga terlibat dalam pembunuhan ini, ia tidak akan membiarkan mereka hidup. Niat membunuh yang nyata membuat Panting gemetar sekujur tubuh, dan ia tergagap. Ning Fan, jangan main-main, kami benar-benar tidak tahu. Zhao Xinghui hanya bilang akan datang ke Tianling Pharmaceutical untuk berurusan denganmu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang pembunuh bayaran itu. Tolong jangan bunuh kami mohon, demi masa lalu, biarkan kami pergi, dan kami tidak akan pernah berani memprovokasimu lagi. Bahkan dengan semua keberanian di dunia, kami tidak akan berani ikut campur dalam hal-hal seperti itu, kumohon Ning Fan. Ingat masa lalu kami, demi Tingting dan aku, tolong selamatkan kami. Oh ya, ada juga Mali, kau tidak bisa membunuh kami demi dia juga. Kami mohon padamu. Panting dan Ma Xiulian berlutut di tanah dan terus bersujud ke arah Ning Fan. Linger, kumohon bicaralah dengan kakakmu, minta dia untuk tidak membunuh kita. Lagi pula, kau dulu memanggilku kakak iparmu. Aku mohon padamu, Linger. Melihat tidak ada reaksi dari Ning Fan, Panting mengubah taktik dan berlutut di depan Lin Xiaoling, memohon. Ketika dihadapkan pada hidup dan mati, mereka tidak lagi peduli dengan hal lain. Jangan bahas masa lalu. Mendengarnya saja membuatku dan kakakku muak, kata Lin Xiaoling dengan nada jijik, lalu menoleh ke Ning Fan, kakak, biarkan mereka pergi. Mereka mungkin benar-benar tidak tahu tentang Zhao Xinghui. Pada akhirnya, Lin Xiaoling baik hati dan lembut, tidak ingin tangan Ning Fan ternoda darah lagi. Ning Fan mengangguk dan berkata pada Panting dan Ma Xiulian, pergilah. Ya,
Kami berangkat sekarang juga. Panting dan Mas Yulian bergegas berdiri dan berlari. Tuan Ning, haruskah saya meminta seseorang mengikuti mereka, mengikat mereka, memasukkannya ke dalam karung, dan menenggelamkannya di sungai untuk memberi makan ikan? Dari belakang, Baldik yang meminta instruksi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.